Puji Tuhan, selamat sore. Selamat beribadah kaum wanita. Meskipun berjauhan, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang berjuang mempertahankan iman. Kita buka di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Buku Yudas hanya satu pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Itu yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mempertahankan atau berjuang mempertahankan iman. Artinya kan iman itu bisa bergoyang. Itu harus diperjuangkan di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan harus berjuang? Iman. Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun kita belum lihat, tapi kita percaya Tuhan ada. Dan iman itu tidak selamanya bisa tetap di dalam kehidupan seseorang kalau dia tidak mempertahankannya di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, suratan Rasul Paulus kepada Yudas dikatakan berjuang. Kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Iman kepada Injil Kristus. Injil kita percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan? Rasul Paulus pernah katakan di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus sendiri katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa dikatakan dalam Injil? Mempunyai kepercayaan yang kokoh, kepercayaan yang kuat. Karena di dalam Injil, Injil yang artinya kabar gembira, kabar kesukaan. Kenapa dikatakan di dalam Injil? Karena di dalam Injil itu dituliskan tentang keselamatan untuk seluruh umat manusia yang percaya, yang mempunyai iman. Di dalam Injil ditulis tentang kelahiran juru selamat, pelayanannya di dunia ini, memberitakan kabar kesukaan. Kesukaan karena manusia yang sebenarnya tidak mempunyai harapan untuk selamat karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Itu sudah tidak ada jalan lain. Tetapi dengan adanya Injil, yang Allah menjelma menjadi manusia. Dari kelahiran Yesus ditulis di dalam Injil, pemberitaannya, sampai kesengsaraannya, sampai dia mati di atas kayu salib, sampai dia mati dan dia dibangkitkan hari yang ketiga, kemudian sampai dia naik ke surga. Itulah diberitakan di dalam Injil. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di dalam Injil itu yang kita imani, yang kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kebesaran Allah, kekuatan Allah. Rasul Paulus katakan karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia
sudah seharusnya masuk di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi oleh karena Yesus lahir di dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia, itulah kekuatan Allah. Sehingga dia rela mati, disalib, mati, kemudian pada hari ketiga dia bangkit sampai dia naik ke surga. Itulah berita Injil. Itu yang kita harus percayai, yang kita harus perjuangkan iman kita. Jangan sampai gagal di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-24. Yesaya 1 ayat 24, sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Tetapi Allah yang maha kuat itu telah menjelma menjadi manusia. Musuh Allah adalah iblis yang membinasakan. Tetapi oleh kelahiran Yesus, oleh kematiannya dan kebangkitannya, dan dia sudah naik ke surga, itu menjadi satu kemenangan, menjadi satu harapan kepada orang yang beriman. Itulah kekuatan Allah. Itulah kekuatan Allah dinyatakan bagi manusia. Juga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang juru selamat itu adalah kekuatan Allah. Sebab tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada seorang manusia yang dapat diselamatkan. Tetapi kekuatan Allah, karena Allah telah menjelma menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib, itulah kekuatan Allah. Saudara, tidak mudah kalau kita cuma membicarakan hal itu, mudah. Tapi kalau mengalaminya, melakukannya itu tidak mudah. Allah yang suci, dia harus menjadi berdosa karena kita. Itu adalah satu hal yang sulit. Tetapi itulah yang dikerjakan Allah bagi kita yang percaya. Kalau kita harus percaya, oleh sebab itu kita harus mempertahankan. Dikatakan tadi di dalam Yudas 1 ayat 3, berjuang mempertahankan iman. Artinya jangan sampai iman itu hilang dari kita. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu jangan sampai pupus, jangan sampai hilang. Kita harus tetap berjuang mempertahankan iman itu di dalam kehidupan kita. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak percaya, kalau iman kita hilang, kalau iman kita gugur di tengah jalan, maka hilanglah harapan keselamatan itu dari kita. Oleh sebab itu dikatakan kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 3, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 dan 26. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-25. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya ia, yaitu Yesus, memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Oleh Yesus
Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kejahatan manusia itu di hadapan Allah adalah berbuat dosa. Dosa itu adalah melawan perintah Tuhan. Itulah keadaan manusia, melawan perintah Tuhan, dosa. Tapi dengan jalan Yesus, anugerah Allah dinyatakan kepada manusia, yaitu kepada kita yang percaya. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai hilang, perjuangkanlah iman itu. Jangan sampai pupus dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita selalu berjalan di dalam iman. Kita nanti akan lihat banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mempunyai iman kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang 1. Kita lihat di sini bagaimana kasih karunia Allah di dalam kita manusia. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Keuntungan bagi orang yang beriman adalah kita dimeteraikan ketika kita percaya. Dimeteraikan, ditandai, mendapat bagian di dalam janji-janji Allah. Kalau kita tidak mempunyai iman, kalau kita tidak percaya dengan Injil yang menjadi kekuatan Allah, maka kita tidak akan mendapat keselamatan itu, tidak akan mendapat bagian di dalam janji-janji Allah. Waktu kita percaya, kita dimeteraikan bahwa kita telah percaya, mempunyai iman akan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kejahatan kita. Tadi dikatakan bahwa kita dikembalikan dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah saudara, kalau hal ini kita lihat, bagaimana iman itu, bagaimana kepercayaan kita tentang Injil Kristus itu, yang Rasul Paulus katakan adalah kekuatan Allah. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, yang kuat tentang Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan tanpa penebusan dosa, tanpa pengorbanan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat ditebus dosanya, kesalahannya yang dia kerjakan tanpa ditebus dengan darah Kristus. Itulah kekuatan Allah. Setiap manusia yang berbuat dosa, dia harus dihukum karena upah dosa adalah maut. Tetapi bila mana kita mempunyai iman, percayaan kata Rasul Paulus yang kokoh, yang kuat akan Injil itu, yaitu ketebusan dari kesalahan dan dosa kita. Maka kita harus perjuangkan iman kita, jangan sampai hilang dari kita. Iman di dalam ayat 17 dari Roma pasal 1, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, keyakinan kita, iman kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, sebab di dalam Injil itu kebenaran Allah
yang bertolak dari iman, bertolak dimulai dari iman, dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu, makanya kita dikatakan orang-orang yang beriman. Tapi hal katakan beriman itu bukan hanya ucapan. Itu harus diperjuangkan, artinya jangan sampai gugur di tengah jalan. Saudara, kalau kita lihat contoh, bisa gugur di tengah jalan, ingat akan istri Lot. Dia harus keluar. Sebab Sodom dan Gomora itu akan dihukum. Dia harus keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi di tengah jalan, karena pesan firman Tuhan, jangan menoleh. Tidak susah, saudara. Cuman dikatakan jangan menoleh. Itu adalah hak manusia. Karena tidak mungkin dipertahankan dia menoleh atau tidak. Tetapi dipesan jangan menoleh. Sementara dia berjalan untuk menuju keselamatan. Hanya dikatakan jangan menoleh. Tapi di tengah jalan, waktu dia dengar bahwa Sodom dan Gomora itu dihukum dengan api belerang dari langit, tanpa dipaksa atau tanpa dibilang, dia menoleh. Jangan menoleh, tapi dia menoleh. Apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam. Di tengah perjalanan keselamatan, saudara. Dia sedang diselamatkan. Perjalanan untuk keluar dari kebinasaan. Belum sampai pada tujuan. Masih dalam perjalanan. Pesan, jangan menoleh. Tidak banyak. Hanya jangan menoleh. Tapi itu dia lakukan. Maka gagallah imannya. Gagallah keselamatan. Gagal dia untuk diselamatkan, dia pun binasa. Nah, kalau hal ini dituliskan, ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Pesan Tuhan, pesan firman Tuhan, perjuangkan iman. Jangan sampai iman kita itu gagal. Jadi di tengah perjalanan itu banyak gangguan. Tapi ingat pesan Tuhan. Ingat pesan Tuhan kepada istri Lot, tidak banyak, hanya jangan menoleh. Tetapi dia tidak tahan untuk mengikuti pesan itu. Maka binasalah dia. Kalau sudah binasa, udah. Tidak dapat dibetulin lagi. Nah, itulah diperjuangkan, saudara. Karena untuk mempertahankan kata firman Tuhan itu, kita sendiri yang harus mempertahankannya. Jangan sampai kita melawan. Jangan sampai kita menganggap gampang. Apa yang difirmankan Tuhan itu harus kita lakukan. Beriman, percaya, perjuangkan. Jangan sampai iman kita gugur. Apa gunanya segala kelelahan kita selama ini kalau pada akhirnya kita binasa juga? Apa artinya? Dia dipimpin oleh malaikat keluar dari Sodom dan Gomora. Belum sampai tujuan, tapi akhirnya tidak sampai. Karena melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus katakan kepada Yudas, perjuangkan iman. Jangan sampai iman kita itu gagal. Jangan sampai iman kita itu mentah di tengah jalan. Tidak jadi diselamatkan. Segala kelelahan, segala kerja kita tidak ada gunanya. Tapi firman Tuhan itu benar. Kalau istri Lot dikatakan jangan menoleh, itu harus dikerjakan. Kalau dia melawan, ya sudah, gagallah imannya. Itulah saudara kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita melihat dunia ini penuh dengan kesusahan,
Dunia ini penuh dengan tantangan untuk orang-orang yang beriman, supaya kita jangan beriman lagi kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Tantangan-tantangan itu ada di hadapan kita. Bermacam-macam berbagai-bagai hal yang bisa membuat orang tidak tahan untuk mempertahankan imannya. Tetapi saudara, firman Tuhan selalu menasehati kita. Perjuangkanlah iman. Jangan sampai iman kita gagal di tengah jalan seperti istri Lot. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Jadi iman itu menuntun kepada kita. Di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Roma pasal 3 ayat yang ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah keuntungan bagi kita yang mempunyai iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus adalah kebenaran Allah. Iman dalam Yesus Kristus itu adalah kebenaran Allah yang harus kita pertahankan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal yang keempat. Karena di dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat ini yang sudah kita sangat sering dibaca. Pasal Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama seindah apapun nama manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang beriman, iman itu, kepercayaan itu yang harus kita pertahankan di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Yesus. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang 43. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-43, tentang Dialah, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nabi-nabi sebelum Yesus, nabi-nabi sudah memberitakan tentang semua itu. Saya baca sekali lagi Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-43. Tentang Dialah, tentang Yesus itu, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi sebelumnya Yesus ada nabi-nabi udah bersaksi mengatakan bahwa di dalam nama Yesus itulah ada pengampunan dosa. Nah saudara, salah satu nabi yang bersaksi tentang itu kita baca. Yang tadi dikatakan nabi-nabi bersaksi di dalam Yesaya pasal 53. Salah satu nabi yang mengatakan, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, yaitu Yesus, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka akan dipikul. Kejahatan mereka, kejahatan semua manusia akan dipikul di atas kayu salib. Ini sudah dibicarakan, saudara, jauh sebelumnya Yesus lahir. Jadi jauh sebelumnya nabi-nabi sudah mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu sebabnya kita beriman kepadanya. Kita percaya kepadanya. Dan dikatakan juga menurut Rasul Paulus katakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman yang harus diperjuangkan oleh kita anak-anak Tuhan yang percaya di hari-hari terakhir ini. Iman harus dipertahankan. Apakah iman itu? Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang harus kita perjuangkan, iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang kita tidak lihat. Yang kita lihat ada yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kita lihat, semuanya di dalam dunia ini kita lihat. Kita bisa lihat. Tapi iman adalah bukti iman kita. Hal-hal yang kita tidak lihat. Kita belum lihat surga. Tapi kita percaya. Kita beriman. Kita belum lihat Yesus. Tapi kita percaya Yesus ada. Kita belum tahu atau kita belum lihat bahwa Yesus itu telah disalibkan. Kita belum lihat tapi kita percaya. Itu iman. Iman itu adalah bukti. Di sini dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau yang kita lihat itu bukan iman karena kita sudah lihat. Tapi kita tidak lihat, tapi kita percaya ada. Itu iman. Nah, iman ini bisa hilang di tengah jalan kalau kita seperti istri Lot. Tidak melakukan perintah Tuhan. Iman itu bisa gagal kalau kita melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus perjuangkan. Jangan sampai iman itu gagal. Nah, kalau iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau yang kita lihat ya gampang. Orang kita udah lihat, ada buktinya. Tapi bukti belum lihat. Tapi kita percaya ada. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai hilang. Karena saudara, di dalam kita membuktikan hal-hal yang kita tidak lihat, kita harus perjuangkan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Ada bedanya, saudara. Iman dengan kenyataan itu beda. Rasul Paulus katakan kepada sidang di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Udah kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Semua yang kita lihat di dunia ini, apa yang saudara lihat, semua itu akan lenyap. Semua akan lenyap. Tetapi yang tidak kelihatan, kata Rasul Paulus, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu pakai iman. Yang kelihatan tidak usah pakai iman, karena sudah dilihat. Tetapi itu sementara. Sebagus apapun, seindah apapun, semahal apapun, semua yang kelihatan itu akan binasa. Apa yang bagus, apa yang indah yang ada di dunia ini, semua akan lenyap, kan binasa. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Bagaimana yang tidak kelihatan? Tadi dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu perlu pakai iman, percaya. Keselamatan dari Tuhan yang membuat kita percaya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput gerejanya. Kita percaya. Kita mempersiapkan diri. Dengan iman kita menantikan hari kedatangan Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Kita percaya meskipun kita tidak lihat, ada Tuhan di samping kita. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan. Itu dengan iman. Itulah yang harus kita perjuangkan. Iman itu jangan sampai hilang dari kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat contoh, saudara. Kita melihat contoh Musa. Ibrani pasal 11. Kita tahu Musa. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa pada zaman orang Israel di tanah Gosen di Mesir. Orang-orang Mesir menindas, paksakan kepada orang-orang Israel. Dan karena perkembangan dari orang Israel begitu besar, maka anak-anak yang lahir harus dibunuh, termasuk Musa. Musa tidak boleh menjadi besar karena dia harus dibunuh. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Musa dibuang oleh orang tuanya, ditaruh di sungai Nil,
lalu diketemukan oleh putri Firaun, dan ia diangkat anak oleh putri Firaun. Dia dibesarkan di istana Mesir, menjadi besar di sana, dididik di sana. Tetapi saudara, ada waktunya Musa, dia mempertahankan di dalam ayat yang ke-25 ini dari Ibrani 11. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Karena kalau dia terus tinggal di Mesir, mengikuti kehidupan orang-orang Mesir, apalagi di istana Mesir, tentu dia tidak mendapat karunia dari Allah. Tapi meskipun dia tinggal di istana Mesir, hatinya itu tetap seorang anak Tuhan, seorang umat Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dari Ibrani 11, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia mempertahankan apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu kepercayaannya kepada Allah. Kepercayaannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih umat Israel itu menjadi satu umat pilihan Allah. Itu yang dia lihat. Dia rela tinggalkan istana Mesir karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena dia tahu apa yang kelihatan itu seindah apapun itu akan binasa. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Itulah yang dikatakan tadi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Bahwa yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan itu harus mempunyai iman. Percaya, yakin. Percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya iman itu harus diperjuangkan. Jangan sampai hilang di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, di Alkitab ini, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh iman percaya kepada Anak Allah supaya kita memperoleh hidup yang kekal oleh karena nama Yesus. Itulah sebabnya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan sampai ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kesusahan-kesusahan apa, saudara? Di dunia ini kesusahan-kesusahan itu macam-macam. Orang tua ada kesusahannya. Orang muda ada kesusahannya. Anak-anak ada kesusahan. Di dalam dunia ini banyak kesusahan. Tapi supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan di dunia ini. Kalau kita sudah beriman, lalu ada kesusahan, lalu kita bimbang, kita goyang, kita ragu, lalu kita lupa akan
janji yang kekal yang Tuhan janjikan. Lalu goyanglah iman kita. Oleh sebab itu perjuangkanlah iman itu. Jangan sampai karena kesusahan lalu imannya jadi goyang, kemudian jadi lenyap. Nah, firman Tuhan katakan ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan sampai iman kita goyang karena kesusahan-kesusahan di dunia ini. Sekali lagi, Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi untuk terakhir kali ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jangan sampai goyang. Karena kesusahan apapun, kita perjuangkan iman kita. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita di hari-hari yang sukar ini. Perjuangkanlah iman. Jangan sampai goyang. Tuhan memberkati.